Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di perkuliahan Agama Islam Universitas Sains Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan kali ini yaitu mengenai peran masjid dalam peradaban umat. Sebelum itu kita harus mengenal bahwa Rasulullah itu berdakwah di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Rasulullah menanamkan akidah yang kuat untuk para penduduk Makkah. Setelah masa 13 tahun tersebut, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah membangun masjid pertama kali, yaitu Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Oleh karenanya, Rasulullah menunjuk sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai imam sekaligus guru agama di Masjid Quba ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa Masjid Quba punya peran penting dalam pengajaran agama Islam. Dengan demikian, Rasulullah memperlakukan khusus kepada orang yang berziarah ke masjid ini. Ya. Rasulullah pernah berkata, dia yang menyucikan dirinya di rumah, kemudian pergi ke Masjid Quba untuk sholat, akan mendapatkan pahala umroh. Nah, di sini adalah salah satu keutamaan untuk menunaikan ibadah di Masjid Quba. Kemudian, pada periode awal Islam, khususnya di Makkah dan Madinah, masjid memiliki peran penting dan strategis. Di Makkah sendiri, Masjidil Haram menjadi tempat sosialisasi wahyu dari Allah secara terbuka sehingga mengundang reaksi dari golongan kaum musyrikin Quraisy. Kemudian di Madinah sendiri, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid yang sederhana yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Di sebelah timur masjid dibangun tempat tinggal Rasulullah yang tentunya lebih sederhana dari masjid yang dibangun. Jadi rumah Rasulullah itu bersebelahan dengan masjid langsung. Adapun orang-orang yang tinggal di sekitaran bangunan masjid dan memiliki ruangan khusus untuk orang-orang muhajirin dan diasuh oleh Rasulullah SAW secara langsung disebut sebagai Ashabus Suffah, di mana orang-orang ini selalu diayomi oleh Rasulullah, diberikan pengajaran, diberikan bekal secara lahiriah dan batiniah oleh Rasulullah langsung. Dan masjid merupakan pusat peradaban perkembangan agama Islam di masa Rasulullah. Pada waktu itu, masjid memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat umat Islam melaksanakan ibadah dari segi iktikaf, sholat, pengajaran agama. Kemudian fungsi masjid pada waktu itu juga sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat pemerintahan, sebagai tempat menyambut tamu, rombongan atau utusan. Kemudian masjid sebagai tempat mengadili perkara, sebagai tempat layanan sosial, juga sebagai tempat pengobatan dan perawatan kesehatan, dan juga sebagai sarana refreshing rekreasi. Jadi begitu fungsi-fungsi masjid memang perlu kita dalami bahwa banyak sekali fungsi masjid pada saat itu. Yang dimana seluruh dunia sebelum Rasulullah ada pun semuanya juga memutari Ka'bah.
itu juga bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi dan refreshing. Yang bisa kita lihat juga pada saat ini, di mana orang-orang mengunjungi Masjid Istiqlal, kemudian masjid-masjid yang terkenal seperti Masjid Kubah Mas, Masjid Atin, dan lain sebagainya jika di Indonesia. Kemudian sebagai tempat pengobatan dan perawatan, banyak orang-orang yang terluka saat perang itu diobati di sana. Kemudian tempat layanan sosial yang kita sudah kenal di awal tadi sebagai Ashabus Suffah adalah orang-orang yang diasuh secara langsung oleh Rasulullah dari pendidikan, eh, kemudian dari segi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian korelasi institusi masjid terhadap peradaban manusia ini sangat penting sekali ya. Bagaimana Nabi mendirikan masjid yang pertama fungsinya dijadikan sebagai simbol persatuan umat Islam. Dan masjid sebagai pusat peribadatan dan peradaban sekolah-sekolah dan universitas kemudian bermunculan. Karena periode awal kita, kalau kita mengetahui, membaca sedikit sejarah, bahwa sekolah pertama kali tumbuh itu di masjid melalui bentukan halakoh kecil atau lingkaran kecil, di mana mereka membuat circle, di situ terdapat pengajaran-pengajaran agama. Di periode awal itu terdapat pengajaran nahwu, kemudian pengajaran tajwid, pengajaran agama, ayat Al-Quran, kemudian muncul di periode berikutnya pendidikan yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang memiliki derajat dinasti, kekhalifahan, dan pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat biasa. Kemudian muncullah berbagai sekolah, kemudian muncul juga berbagai universitas, hingga melahirkan sosok-sosok ilmuwan penting dalam Islam seperti Ibnu Haytham untuk dunia, untuk sains, kemudian Al-Jabar, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Ibnu Ahmad untuk fikih, dan lain sebagainya. Tentu itu semua didasari dari pusat peradaban masjid yang saat itu digunakan untuk beragam aktivitas selain ibadah. Nah, perkembangan agama Islam 1400 silam turut mewarnai sejarah peradaban kita. Tentunya tadi sudah saya jelaskan. Pertama, kita memiliki bukti. Satu, keberadaan perpustakaan Islam seperti Baitul Hikmah dan Masjid Al-Azhar yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul. Kemudian sains menghasilkan filsafat kedokteran, di antaranya ada Ibnu Haytham menghasilkan ilmu fisika, Imam Syafi'i menghasilkan hukum, kemudian Imam Ar-Razi, ada Al-Kindi juga, dan lain sebagainya. Penemuan-penemuan yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, demikian juga pesawat yang ditemukan oleh Ibnu Firmas. Dan yang keempat, pengaruh utama nilai-nilai kebudayaan dasar sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, dan ihsan, dan takwa. Keseluruhan itu merupakan bukti kemajuan peradaban Islam tanpa menghilangkan rasa ingin maju dan membawa peradaban Islam semakin berkembang. Jadi, tidak ada pendikotomian seperti beberapa sekolah saat ini di dunia. Dahulu kala umat muslim tetap mendalami ilmu agama dan sains. Di antaranya ada Ibnu Rushd yang menghasilkan hukum fikih di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di antaranya juga menghasilkan ilmu kedokteran dan juga ilmu filsafat, sehingga bahasa fikih yang dituliskan itu ada beberapa bahasa filsafat dan bahasa kedokteran. Itu adalah bukti bahwa umat Islam memiliki peran penting dalam berkembangnya dunia dari sisi sains dan terutama dari sisi spiritualitas. Karena ilmu itu muncul didahului dari spiritualitas yang sangat dalam.
Kemudian masjid sebagai pusat kebudayaan Islam tentu di masa awal terdapat Khulafaur Rasyidin yang dimana untuk memunculkan atau memilih khalifah di antaranya harus ada musyawarah dan peradaban musyawarah saat itu dimunculkan oleh Khalifah Abu Bakar sehingga turun kemudian menjadikan musyawarah ini sebagai panduan kita, budaya kita dalam menentukan sebuah keputusan bersama. Kemudian perpustakaan dan lain sebagainya. Fungsi masjid dapat lebih efektif jika di dalamnya disediakan fasilitas yang diperlukan. Ya, di mana kita melihat di beberapa masjid, jami misalnya, atau masjid yang besar, masjid agung, di antaranya tidak hanya menyediakan masjid untuk tempat beribadah, tapi di sana ada ruang pendidikan, di sana juga ada ruang diskusi, di sana juga ada ruang bimbingan-bimbingan untuk pertama bimbingan peribadatan, haji, bimbingan lembaga jenazah, kemudian bimbingan untuk masuk universitas dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang dapat diisi di dalam masjid tentu kajian-kajian keislaman, kemudian diskusi, seminar juga bisa dilakukan di dalam masjid, kemudian membangun ekonomi-ekonomi umat, mendata para jamaah, membuat efektivitas zakat, infak, dan sedekah semakin meningkat, dan baik dari pengumpulannya kemudian distribusi, menyelenggarakan training-training keislaman, diantaranya penyembelihan hewan kurban dan kegiatan untuk para pemuda. Kemudian menyerukan dakwah dengan lisan yang baik dan dakwah bilhal sesuai kondisi yang menjadi contoh seperti Rasulullah SAW. Kemudian juga berdakwah melalui media, diantaranya digital, media cetak, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang harus kita pahami bahwa masjid di zaman Rasulullah hingga berkembangnya Islam itu dapat digunakan dengan berbagai banyak cara. Ya. Di antaranya perkembangan spiritualitas menghasilkan ilmu-ilmu yang dapat kita kenal saat ini. Jadi seyogyanya bagi teman-teman hendaklah tidak menghindari masjid, kemudian mencintai masjid secara baik, beribadah dengan semangat di dalam masjid, terutama laki-laki ataupun perempuan jika ingin memakmurkan masjid dipersilahkan. Ah, saya tutup perkataan hadis Rasulullah SAW, 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana naungan ini tidak didapatkan oleh orang-orang selain 7 golongan ini. Ada dua yang saya sampaikan di antara 7-nya. Pertama, pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah seorang yang hatinya selalu terhubung kepada masjid. Artinya ibadah rajin, kemudian mengharapkan ridha Allah, selanjutnya hatinya juga sangat erat hubungannya dengan masjid. Baik, saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.